Sudah terlambat 11 menit. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala nanti untuk sidang-sidang selanjutnya. Untuk itu, ini sekali lagi kami mohon registrasi jumlah sudah memenuhi quorum atau belum. Mohon dibantu. Registrasi. Tak ada pernah wong kemarin ya, yo. Saya gak takon. Takon tak syuting ya, Mas. Baik, mulai bahwa sidang paripurna kedua kita mulai. LPG. Sidang paripurna kedua ini kami bacakan sampai hari ini. Sidang paripurna 2. 1. Laporan pertanggungjawaban DPC FSPK Kabupaten Gresik periode masa bakti 2021 sampai 2025. Terus nanti dilanjut coffee break jam 9 sampai jam 9.30, dilanjutkan dengan pandangan umum atas LPG DPC FSPK Kabupaten Gresik periode masa bakti 2021-2025. Nanti setelah itu jam 11 sampai jam 14 sesuai yang sudah disepakati kita isoma. Kemudian dilanjut mohon maaf, ini ada salah tulis. Untuk isoma jam 11 sampai jam 13. Terus dilanjut jam 13 tanggapan atas pandangan umum pimpinan sidang Ucap 7 FSPK. 1. Menetapkan LPG dalam surat keputusan. 2. Menyatakan pengurus DPC FSPK Kabupaten Gresik masa bakti tahun 2021-2025 dimisioner. Itu susunan acara sidang paripurna 2. Sebelum kami mulai, sekali lagi tolong untuk registrasi sampai saat ini sudah mencapai quorum atau belum? Ya. Berhitung. Hadirin peserta sidang, sesuai info dari registrasi bahwa kita kalau 50 plus 1 49, namun kita yang sudah hadir tercatat 72. Jadi sudah mencapai quorum. Untuk selanjutnya kami mohon kepada seluruh pengurus DPC FSPK Kabupaten Gresik untuk menempati kursi yang telah disediakan.
kasih kepada pengurus DPC yang sudah siap. Namun sebelum laporan LPC dibacakan, kami hanya mengingatkan bahwa LPC ini kita dibatasi oleh waktu. Jadi tolong penyampaian LPC dibuat sesuai dengan jam yang telah disediakan. Karena kita sudah terlambat tadi awal 10 menit. Jadi sampai jam 9 sesuai dengan tatib yang sudah disepakati. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, kepada perwakilan DPC yang akan menyampaikan LPC-nya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah laqad ja'a nasrullahi bima bil haqq wa nutu antil kumul jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Perkenalkan, saya di sini Imam Widanuddin selaku Wakil Sekretaris DPC FSPKM Kabupaten Gresik ingin membacakan laporan pertanggungjawaban. Untuk mempersingkat waktu, maka saya langsung membacakannya. Laporan pertanggungjawaban pengurus DPC FSPKM Kabupaten Gresik masa bakti tahun 2021-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas limpahan rahmat, taufik, hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kita semua dalam mengemban amanah organisasi dari pertengahan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini. FSPKM yang berjargon cerdas, militan, bertanggung jawab merupakan jargon wajib yang kita aplikasikan dalam organisasi. Tantangan dalam menjalankan roda organisasi semakin tahun semakin berat. Regulasi yang sering berubah-ubah yang tidak menguntungkan bagi buruh atau pekerja. Penegakan hukum ketenagakerjaan tidak berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggaran ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan justru menambah jumlah perselisihan dari tahun ke tahun. Selain dari regulasi, penegakan hukum ketenagakerjaan, perdagangan bebas yang mendorong pemerintah melakukan revolusi industri 4.0 dan sudah berkembang ke industri 5.0. Menambah panjang persoalan perubahan yang berdampak pada perkembangan serikat pekerja, sehingga capaian kesejahteraan bagi pekerja atau buruh beserta keluarganya akan berdampak pula. Kesadaran pekerja atau buruh dalam berorganisasi di mana ini masih jauh dari harapan, walaupun Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mengatur kebebasan berserikat. Sebuah organisasi yang produktif selain mengawal penegakan hukum ketenagakerjaan juga dituntut agar mampu menciptakan kader-kader organisasi yang handal dengan harapan akan melaksanakan misi organisasi ke depan. Pendidikan dasar bagi setiap anggota serikat pekerja merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun pada faktanya, kemauan anggota serikat pekerja untuk mengetahui dan memahami organisasi masih cukup minim. Dorongan dan dukungan anggota yang paling bawah sangatlah minim. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami
atas nama pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan urian masing-masing bidang sebagai berikut. 1. Kesekretariatan. 2. Implementasi program kerja masing-masing bidang berdasarkan amanah Musyawirah. 3. Kegiatan yang belum terselesaikan. 4. Laporan keuangan. 5. Penutup. Untuk kesekretariatan sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan roda organisasi, FSPK Kabupaten Gresik meneruskan mengontrak kantor di Jalan Raya Trigilan kilometer 26,7 Trigilan Driojo dan Komplek Perkantoran di Sur Gresik. Adapun susunan kepengurusan sendiri sesuai dengan apa yang tertuang pada materi muscap yang saat ini peserta pegang. Akan tetapi terdapat beberapa perubahan kepengurusan. Pada bulan Agustus 2022 terjadi perubahan kepengurusan karena yang bersangkutan mengundurkan diri, di antaranya Saudara Sugiantoro selaku Wakil Bidang Organisasi 2. Pada bulan Januari 2023, Saudara M. Iqbal selaku Wakil Sekretaris 1 menyusul mengundurkan diri. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2023, Saudara Fajarul Bianto mendapatkan sanksi organisasi sehingga kepengurusan yang awalnya 13 orang berubah menjadi 10 orang dengan daftar nama sesuai apa yang tertuang dalam materi. Sedangkan untuk biro sendiri terdapat perubahan di pelak perjalanan waktu pada bulan Mei 2023. Terjadi perubahan, Saudara Heru Santosa selaku biro K3 mengundurkan diri dan pada bulan Juli 2024 Saudara Sony Aris Mardianto selaku biro Litbang menyusul mengundurkan diri karena beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk kelembagaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024, jabatan Dewan Pengupahan yang diamanatkan kepada Purwanto SE dan M. Habib Syamsuddin MM telah berakhir. Untuk itu sebagai pengganti Dewan Pengupahan periode tahun 2024 sampai tahun 2027, Dewan Pimpinan Cabang merekomendasikan kepada Purwanto SE dan Catur Dwi Prasetyawan ST. Sedangkan anggota LKS terpati kepada Bapak Panjang Amin Sirait dan Marsanto Apisa. Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah bersepakat untuk mendeteksi dini permasalahan ketenaga kerjaan dengan membentuk tim URC yang mana dari organisasi kita merekomendasikan Saudara Yahman menjadi salah satu anggota tim URC mewakili Serikat Pekerja FSPK di Kabupaten Gresik. Surat menyurat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 telah mengamanatkan kebebasan berserikat. Dengan demikian, kelengkapan administrasi sebuah organisasi menjadi hal yang utama dan harus terinvestasi dengan baik. Selama satu periode kepengurusan DPC FSPK Kabupaten Gresik telah menerbitkan surat-surat di antaranya sebagaimana yang terlampir pada materi. B. Daftar inventaris. Alat-alat kantor dan alat-alat penunjang lainnya sebagaimana telah inventaris pada kepengurusan periode 2021 sampai tahun 2025 telah memiliki 56 item. Data inventaris bisa teman-teman lihat sesuai apa yang tertuang dalam materi. Dan selanjutnya, aset tanah DPC FSPK Kabupaten Gresik yang terletak di Dusun Sumengko, Kecamatan Ringinan Gresik pada tahun 2023 terdapat kesulitan untuk melakukan balik nama surat tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga pengurus meminta penjual mengembalikan uang pengembalian dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 2025 dibelikan sebidang tanah dalam petok D nomor 4970 persil 82A kelas D1 blok
020 dengan luas tanah 72 meter persegi yang beralamatkan di Desa Slepit, Kecamatan Ketamian Gresik. C. Jumlah PUK keanggotaan dan KTA dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, jumlah PUK dan anggota SPK di Kabupaten Gresik mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut. Tahun 2021, pada akhir tahun 2020, PUK SPK Kabupaten Gresik sebanyak 32 anggota dengan status 2 PUK pasif, yaitu PUK Samator dan PUK Rama Pharma, dengan jumlah anggota sebanyak 14.772 anggota. Pada tahun 2022, pada akhir tahun 2022, jumlah PUK SPK di Kabupaten Gresik turun drastis menjadi 21 pimpinan unit kerja dengan jumlah anggota secara keseluruhan yaitu 13.532 pekerja. Penurunan jumlah anggota yang signifikan disebabkan karena perusahaan mengalami kepaletan, di antaranya sebagaimana yang terlampir pada materi. Tahun 2023 tidak ada perubahan jumlah PUK dan jumlah keanggotaan. Tahun 2024, pada tahun 2024 jumlah PUK tetap 21, akan tetapi terdapat penambahan dan pengurangan jumlah anggota. Untuk data PUK sebagaimana penambahan atau pengurangan jumlah anggota terlampir pada materi. Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025, jumlah anggota SPK se-Kabupaten Gresik sebanyak 13.107 anggota dengan rincian nama terlampir pada materi. Untuk anggota yang ber-KTA, anggota yang sudah ber-KTA sampai dengan awal tahun 2025 sekitar 15 PUK dengan persentase 86%. Sedangkan anggota yang belum ber-KTA sampai dengan awal tahun 2025 sebanyak 6 PUK dengan persentase 14%. Urian implementasi program kerja masing-masing bidang berdasarkan amanah Muscat 6. Pelaksanaan program kerja masing-masing bidang dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun berjalan, organisasi DPC FSPK Kabupaten Gresik mendapatkan amanah dalam Muscat 6 sebagaimana dituangkan dalam program kerja sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dibutuhkan dengan progres pelaksanaan program kerja. Dengan demikian kami sampaikan laporan program kerja di antaranya bidang organisasi Kopasket, pengembangan keanggotaan Satgasus Kopasket. Secara umum, pengembangan keanggotaan Satgasus Kopasket telah terlaksana, akan tetapi dari 21 PUK, 6 diantaranya belum memiliki Satgasus Kopasket di Kabupaten Gresik. Pengawalan dan pengamanan oleh Kopasket dalam kegiatan organisasi yang melibatkan banyak peserta serta pengawalan khusus fungsionaris serikat pekerja. Program kerja ini juga sudah terlaksana dengan melakukan pengawalan di setiap aksi-aksi dan detail laporan teman-teman bisa melihat di materi yang sudah tertuang. Meningkatkan fungsi kegiatan sosial, tanggap bencana dan pemadam kebakaran sudah terlaksana pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 11 November 2023, memberikan bantuan air bersih sebanyak 7.000 liter saat kemarau panjang di wilayah Gresik. Sumber pengadaan diperoleh PUK Kabupaten Gresik, pengurus DPC Kabupaten Gresik, DPC Kabupaten Gresik dan pihak-pihak lain. Untuk rincian lebih lanjut bisa dilihat di materi. B. Mengorganisir PUK dan anggota. Mengorganisir PUK dan anggota, melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat pula pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana.
meningkatkan frekuensi kegiatan organisasi dengan melakukan safari ke PUK sudah terlaksana. Mengembangkan organisasi dengan membentuk penambahan PUK, belum ada penambahan PUK. Pembuatan KTA untuk seluruh anggota dan biayanya disubsidi 50% oleh DPC tidak dapat dilaksanakan. C. Membangun hubungan dengan instansi, meningkatkan jaringan komunikasi dengan seluruh instansi dan lintas organisasi yang berkaitan dengan kegiatan serikat pekerja sudah terlaksana. Menjalin hubungan kemitraan yang dapat memudahkan kegiatan organisasi, kerjasama aliansi gerakan buruh dan rakyat Serbu Setan, ABK Gresik diantaranya, jadi sudah terlaksana. D. Media organisasi, meliput dan merilis kegiatan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rilis kegiatan serikat pekerja sudah terlaksana. Menjalin kerjasama kepada media luar belum terlaksana. DPC wajib membuat website yang mudah diakses oleh anggota. Website FSPK dibuat secara nasional, yaitu website fspk.id dan suarapergerakan.id. Dengan demikian, program pembuatan website telah terselesaikan. Bidang organisasi, bidang keuangan organisasi, pembayaran iuran anggota dari pimpinan unit kerja kepada DPC wajib dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSPK. Belum terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Namun DPC mengapresiasi terhadap PUK yang rutin membayar COS setiap bulannya. Adapun PUK yang rutin membayar COS setiap bulannya berjumlah 11 PUK dengan data terlampir. Pendistribusian keuangan DPC sesuai dengan anggaran pendapatan dan anggaran organisasi agar kegiatan organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Telah terlaksana sesuai APBU. Namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja organisasi ditetapkan melalui rapat pengurus Dewan Pimpinan Cabang sudah terlaksana. Dewan Pimpinan Cabang membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atau paling lama 1 tahun. Sudah terlaksana setiap 1 tahun sekali pada saat kegiatan semester. Pembiayaan yang diatur dalam anggaran pendapatan belanja organisasi dilakukan evaluasi setiap 1 tahun sekali. Sudah terlaksana. Dalam 1 periode kepengurusan telah terjadi perubahan APBU sebanyak 2 kali, di mana berdampak diantaranya kegiatan triwulan menjadi semester. DPC membentuk Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi. Pada bulan Desember 2021, DPC FSPK Kabupaten Gresik telah membentuk dan menetapkan BPKO dengan SK nomor Cap 007 FSPK DPC _A _GSK Romawi 12 2021. Mohon izin minum dulu ya. Pelaksanaan kegiatan di luar program kerja Musya. Penjilitan nota berjalan sebagaimana pelengkapan
keterangan laporan keuangan. 2. Pendidikan, bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Tugas pokok berdasarkan Muscat 6, merancang kurikulum pendidikan meliputi pendidikan teknik berorganisasi anggota, pendidikan tentang kaderisasi kepemimpinan termasuk pekerja perempuan, pendidikan tentang manajemen keuangan dan administrasi serikat pekerja, pendidikan tentang teknik berunding dan manajemen konflik, pendidikan tentang perumusan PKB dan tutorial PKB, pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan tentang teknik merancang pemogokan dan aksi massa. Secara keseluruhan, program tersebut di atas belum dilaksanakan, namun secara pasca Rakernas pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, salah satu pengurus DPC didelegasikan mengikuti pendidikan TOT yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, termasuk berkontribusi dalam merancang modul pendidikan dasar. Tanggal 11 November 2024, Dewan Pimpinan Pusat melakukan finalisasi terhadap 4 modul pendidikan dasar yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan pendidikan, yaitu modul hak kewajiban pekerja, modul serikat pekerja, serikat buruh, modul sejarah dan kepengurusan FSPK, dan modul keluh kesah pekerja. B. Pemetakan kebutuhan pendidikan. Dalam rangka menjunjung suksesnya pelaksanaan pendidikan sebagaimana disusun berdasarkan kurikulum yang ada, perlu dilakukan pemetakan kebutuhan meliputi calon peserta pendidik, sarana prasarana penunjang pendidikan, dan 3. Perencanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan bisa teman-teman lihat sebagaimana yang tertuang dalam materi. 3. Bidang advokasi. Tugas pokok berdasarkan Muscat 6, memetakan permasalahan. 1. Mendata, menganalisa permasalahan yang dialami oleh anggota. 2. Menentukan langkah advokasi yang akan dilakukan belum terlaksana. Penanganan masalah. Maka anggota tersebut berhak mengadukan permasalahan kepada perangkat organisasi di atasnya secara tertulis. 3. Dalam upaya memberikan pelayanan perlindungan dan pembelaan, perangkat organisasi harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perangkat organisasi diwajibkan membuat laporan tertulis dan kronologis kejadiannya secara rinci sebagai dokumen. Terkait rangkaian kegiatan bidang advokasi secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut tertuang dalam materi. Empat, program bidang kesejahteraan dan jaminan sosial. A. Monitoring pelaksanaan pengupahan. Pendapatan upah di masing-masing anggota sebagai bahan kajian secara umum terhadap pelaksanaan peraturan pengupahan. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan pendataan, sudah terlaksana. Sistem pengupahan hendaknya diarahkan kepada sistem dan struktur pengupahan mencerminkan keadilan secara proporsional sehingga pekerja dan keluarganya dapat memperoleh kehidupan yang layak, sudah terlaksana. Mendorong pengusaha agar setiap pekerja diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sudah terlaksana.
Sebelum saya lanjut, ini pelaksanaan kegiatan di luar program Muscap 6, apakah perlu saya bacakan? Bagaimana peserta sidang? Dibacakan apa tidak? Tolong dicermati laporannya yang perlu dibacakan yang mana, karena waktu kita dibatasi. Ini masih ada laporan yang lain yang perlu dibacakan. Tolong disampaikan yang mana biar lebih hemat waktu, biar tidak molor sesuai dengan jadwal yang ada. Bagaimana peserta sidang? Apakah dibacakan sesuai dengan urutan Mas Imam? Tapi nanti kalau waktunya kita habis, ya kita tutup. Namun dari peserta sidang harus membaca sendiri untuk mencermati nanti pada saat laporan pandangan umum. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, barusan ada info bahwa kita masih ada penjelasan yang terkait dengan keuangan dan lain-lain yang perlu dijelaskan, sehingga waktu kalau kita baca semua ini kemungkinan tidak akan terselesaikan. Jadi kita butuh waktu minimal 10 menit terakhir untuk menjelaskan yang belum yang berkaitan dengan keuangan. Bagaimana Korum, setuju? 10 menit untuk penjelasan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi Mas Imam dibatasi sampai jam 08.50. Setuju? Terima kasih kepada seluruh peserta. Laporan pertanggungjawaban akan dilanjutkan oleh Bapak Teguh Murjianto selaku Bendahara DPC LSPM Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan sidang Muscap 7 DPC LSPM KSPB Kabupaten Gresik yang telah memberikan waktu kepada saya selaku bendahara untuk memaparkan dari periode 2021 sampai dengan periode 2025. Mungkin untuk pemaparan dari bendahara sebelumnya saya mohon kepada peserta sebelum saya menginjak ke laporan keuangan, saya mohon izin dulu kepada pimpinan sidang, jika diperbolehkan saya akan memaparkan
keuangan organisasi melalui slide komputer, karena berkaitan dengan angka-angka. Biasanya kalau saya sampaikan secara lisan sama dengan slide akan lebih bisa dipahami dengan slide. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa setelah bulan Maret, di bulan April ini ada beberapa pengeluaran yang harus saya sampaikan juga, karena berkaitan dengan saldo akhir, supaya nanti tidak salah paham. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk minta izin dulu terhadap pimpinan sidang, diperbolehkan atau tidak saya menggunakan laporan pemaparan menggunakan slide. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bendahara DPC, karena ini berkaitan dengan keuangan dan forum juga harus melihat juga, bukan hanya mendengar. Jadi itu alangkah lebih baik memang dilaporkan lewat slide. Jadi keputusannya Bapak Teguh kami izinkan. Oke, terima kasih. Antar sih. Maju. Ngarep kosong. Bener, Pak. Netek oke, netek dulu tambah akeh. Oke, mungkin saya tidak akan memaparkan panjang lebar. Pada intinya rekan-rekan sudah mendapatkan LPG, ya bisa dibaca dan dipelajari, bahwa saya akan memaparkan bahwa saldo akhir sampai dengan Maret 2025 itu sebesar 320.329.052 rupiah. Nah, ini terakhir kita memberikan laporan. Dan yang kedua, bahwa saat laporan kita cetak itu sudah sesuai dengan kegiatan, yaitu kita sudah diawasi oleh BPKO. BPKO pada bulan Desember 2021 itu sudah ada, yaitu melalui demokrasi, kita paparkan melalui grup WA. Akhirnya terpilihlah 3 orang BPKO yang saat itu mengajukan diri untuk mengawasi keuangan
organisasi DPT FSPK KSTI. Yang pertama adalah dari PUK KDI, yaitu Saudara Dedi Sumarno. Yang kedua dari Madulingga Raharja, yaitu Bapak Kris. Ya, terus yang ketiga dari PUK Wiharta Karya Agung yang saat ini menjadi pimpinan sidang, yaitu Bapak Sardi. Jadi laporan keuangan bendahara itu sudah melalui pengawasan oleh BPKO yang di situ juga sudah ditandatangani dan disestempel beserta tanda tangan dari bendahara dan ketua DPT FSPK KSPI. Jadi saya tidak akan memaparkan terlalu panjang lebar karena waktunya tinggal 10 menit. Ini ada hal yang sangat penting, yaitu pada bulan April ini, setelah kita tutup untuk penjilitan sampai dengan Maret, bulan April dari tanggal 7 April setelah hari raya sampai dengan 17 April, karena ini berkaitan dengan persyaratan muscap. Persyaratan muscap itu adalah sampai COS lunas sampai dengan bulan Maret 2025. Nah, dengan persyaratan itu saya harus melaporkan PUK yang sudah membayar COS bulan Maret, tapi penginputan pembukuan itu ada di bulan April. Jadi harus saya laporkan. Begitu pimpinan sidang. Karena di bulan Maret banyak yang belum saya masukkan yang COS untuk bulan Maret. Jadi sampai dengan 17 April itu sudah hampir 99% PUK membayar COS sampai dengan bulan Maret. Sehingga saldo sampai dengan 17 April, mohon dilihat, ini saya besarkan, nanti bisa ditulis. Per 17 April 2025 saldo DPT sebesar 484.952 rupiah. Jadi sampai dengan 17 itu 99% PUK kita sudah membayar keaktifan kewajibannya bulan Maret 2025. Ya. Di saldo ini 441 juta ini yang pertama adalah pembiayaan Muscap 7. Kurang besar. Cukup ya? Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Jadi saldo akhir Maret 2025 sesuai dengan laporan yaitu 320 juta sekian. Nah, sedangkan saldo per 17 April 2025 seperti yang saya paparkan tadi, 99% PUK sudah lunas Maret, itu sebesar 441.286.952 rupiah. Ini saldo total, yaitu dikurangi dengan pembiayaan Muscap 7 ini yang hari ini kita budgetkan sekitar 250 juta. Dikarenakan apa? Ini sudah melalui rapat SC saat kita sebelum Muscap, yaitu Pramuscap, kita sepakati 250 juta karena pada Muscap 6 tahun 2021 itu kita menelan biaya, mengeluarkan biaya kurang lebih 201 juta dengan perincian yang terbesar saat itu yaitu biaya penginapan hanya 250 orang per hari. Sedangkan di tahun
2025 ini penginapan kita naik 50.000, yang tadinya 250 sekarang menjadi 300. Jadi setelah kita kalkulasi keseluruhan melalui hasil rapat, ketemulah budget keseluruhan kurang lebih sekitar 250 juta. Terus pada tanggal 21 kemarin dikarenakan dana ini kalau saya supaya nanti rekan-rekan ingat, jadi kalau saldo per 17 April 2025 saya kurangi pembiayaan Muscap 7 hari ini, yaitu ada saldo sekitar 191 juta sekian. Jadi kegiatan inilah yang saya perlu sampaikan, bahwa keseriusan dari DPD FSDK KSPI untuk periode 2021-2025 dikarenakan saldo besar 121, maka beberapa kegiatan ini kita ambilkan, yaitu salah satu pengadaan tanah untuk kantor. Keseriusan kita untuk mengadakan kantor, yaitu pembelian tanah sejumlah 84 juta dengan luas tanah 72 meter persegi. Lokasinya ini sangat dekat, yaitu di Desa Banyu Urip, Dusun Pendem. Jadi kalau biasanya ibu-ibu kalau kedamaian di Karangandong itu yang dekat bunga-bunga, jadi sangat dekat. Maka disinilah kurang lebih dari pertigaan Karangandong itu 2 kilo, ya. Nanti juga ada untuk misalnya rekan-rekan butuh keseriusan apakah 84 juta ini benar dibelikan tanah atau tidak, nanti kita ada videonya, karena itu pada saat kita sudah mau menjelang keberangkatan Muscap, jadi belum sempat saya bukukan. Jadi itu yang saya sebelumnya mohon maaf. Sehingga dengan pembelian tanah untuk kantor ini, kita sudah dari periode ini sudah menyiapkan lahan. Untuk periode berikutnya itu kita tinggal membangun, ya. Sehingga total akhir dari kegiatan Muscap, saldo yang sekarang rekan-rekan ada kurang lebih ada 107.286.952 rupiah. Itu saldo akhir kita setelah keluaran dari beberapa item Muscap dan pembelian tanah untuk kantor. Nah, inilah rekan-rekan yang perlu saya sampaikan, sehingga supaya nanti saat LPJ yang ada di rekan-rekan 320 juta itu tidak dipertanyakan jika nanti ada peralihan kok saldonya kok tinggal sekian. Jadi saya paparkan keseluruhannya sampai dengan hari ini saldo kita ada 107.286.952 rupiah. Ini sampai dengan per tanggal 17 April 2025, karena kapling ini tanggal 21, maka saldo akhir Muscap kita 107.286.952 rupiah. Ini masih terpotong dengan kegiatan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 kegiatan organisasi jika ada. Ini yang belum masuk dalam pembukuan ini. Jadi totalnya ada 107. Mungkin itu pimpinan sidang penyampaian dari keuangan. Andai kata diperbolehkan atau diizinkan atau dipertanyakan oleh pimpinan sidang atau peserta, kita akan memaparkan untuk video pembelian tanah. Mungkin itu. Ya. Jadi ini yang pertama saya klarifikasi pimpinan sidang. Di tahun 2000 periode yang terdahulu kita ada tanah di Sumengko tadi yang sekretaris sampaikan, yaitu di desa Sumengko dipindah ke desa Slepit dikarenakan ada
kesusahan di administrasi surat menyurat. Sehingga pada periode ini kita membeli tanah yang kedua yang lebih dekat untuk prioritas kantor di desa Banyu Urip, Dusun Pendem. Luas tanahnya sama 72 mungkin itu. Boleh kita share video untuk keseriusan supaya rekan-rekan tidak curiga terhadap kita. Kami tanyakan ke forum. Hadirin peserta sidang, sesuai dengan permohonan dari bendahara DPC, tetapi mengingat waktu kita sudah pas, ini yang perlu kami tanyakan kepada semua peserta sidang untuk video pembelian tanah ini perlu diputar atau tidak. Saya butuh kesepakatan. Oke, terima kasih. Kalau sepakat untuk diputar, mohon izin lebih dari waktu yang kita tentukan. Terima kasih. Monggo Pak Teguh. Monggo saya persilakan tim media. Mohon izin sambil menunggu video. Jadi untuk tanah yang di Slembet itu kita lampirkan dalam LPG yang di halaman paling belakang. Itu bukti pembeliannya. Termasuk petok D-nya itu ada di lampiran paling belakang. Setelah tanda tangan itu ada lampiran. Untuk yang pembelian kedua itu memang dilakukan menjelang Muscap ini, jadi per bulan April ini kemarin itu kita yakini bahwa tanah yang di daerah Banyu Urip itu yang aksesnya itu lebih dekat, sangat dimungkinkan untuk dibangun kantor terlebih dahulu. Kalau yang di Slembet itu memang dekat dengan rumah sakit, tapi kita pikirkan dengan anggota yang selatan itu juga jauh, yang utara juga jauh. Sebagai awal keseriusan kita, barangkali nanti pengurus yang akan datang bisa melanjutkan, sangat strategis untuk dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Video ini masih bisa terus semongko. Masalah. Jadi singkatnya seperti itu. Nah itu ya katakanlah hari itu masalah. Mungkin. Maaf Pak Teguh, sedikit saya tanya Pak Teguh. Mengenai biaya musjab ini sudah ditentukan dengan nominal 250 juta. Atas nama lingkungan. Mohon maaf, bukan ditentukan, tapi kita budgetkan. Disebut aset. Aset tadi. Mana disebut aset? Maaf, kita batalkan dulu. Nanti aja.
Monggo Mas Imam. Belum lah. Monggo. Perkenalkan, saya Imratun Nabila dari PUKB Tiling Surya. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat. Berhubung sekarang pukul 9 ada jadwal coffee break selama 15 menit, tetapi sepertinya masih ada perlu pembahasan lebih lanjut terkait penyampaian tanya tadi. Jadi saran saya, bagaimana kalau kita coffee break sambil menunggu semuanya siap. Jadi coffee breaknya kita bawa ke dalam sambil mendengarkan, sambil coffee break. Jadi waktu kita masih sesuai jam gitu, sesuai yang direncanakan kemarin. Agar tidak molor. Terima kasih. Kalau kok wah. Terima kasih usulan dari teman-teman kita. Sangat setuju. Bagaimana Setuju. ada peserta sidang karena waktu kita break, kita tidak fokus break, tapi kita sambil mendengarkan paparan dan video mengenai pembelian tanah. Jadi mungkin banyak sih nggak fokus ya, karena mengambil kopi, mengambil sembarang untuk dibawa masuk. Tetapi meskipun seperti itu, tetap saya tawarkan kepada forum, apakah hal seperti itu disepakati? Setuju. Baiklah, kalau memang disepakati, kita sambil mendengarkan paparan dan video juga, kita sambil coffee break. Sepakat ya? Terima kasih.